من ألوذ به سواك عند هلول الحديث اللامم يا رب لن يذيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب لنا ما مضى يا وسيال ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله تعالى وعدا من نفع به وببركات علومه وبكم في الدارين آمين. وقال رضوكم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت العلم والتعليم والإفادة والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودعاء إلى الهدى ودلت على الخير ابتغاء مرضاته ورضوانه وثوابه. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dahagalah mereka itu akan sebagai dahaga yang amat keras maka menyerulah mereka itu, hai dahagaku, maka datanglah malaikat Zabaniyah kepada mereka itu membawa suatu qadhun, tempat minum dari air daripada api neraka yang bernama rajimun, yang mendidih dan menegaklah. Maka apabila diambilnya akan qadhun itu, maka jatuhlah dagingnya, mukanya. Maka apabila minum, ia akan dia telah jatuhlah sekalian giginya dan gerahamnya. Dan apabila sampai kepada perutnya, maka diputuskan dia akan isi perutnya dan keluar daripada duburnya, kemudian kembali ia seperti barang yang dahulunya. Maka inilah siksa orang yang minum arak dan yang minum tuak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu memberikan kita nikmat Islam wal iman, nikmat sehat wal afiat, sehingga pada malam yang mulia ini
kita masih dapat berkumpul bersama untuk berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad dan dalam menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita anjurkan kepada penghulu kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah dengan berkah membaca salawat kepada Nabi Muhammad kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya, baru aja Allah ngasih nikmat sedikit ke kita, tapi udah nggak mau hadir majelis taklim. Nikmat nggak hujan tadi? Nikmat, ya ngaji sedikit. Kenapa? Hawanya enak buat tidur ya. Ya, itu namanya nikmat dari Allah Subhanahu. Gimana kiamat? 40 hari hujan. Selama 40 hari hujan terus menerus, gelap. Itu keadaan yang semakin dingin. Masih mau nggak kita tidur? 40 hari kiamat, hujan terus. Ya nggak berhenti selama 40 hari, mengeluarkan asap duhon. Ya nggak pernah matahari nggak nimbul, dalam keadaan gelap. Pagi gelap, malam gelap, siang gelap. Enak gak kira-kira buat tidur? Ya, enak, ibaratnya gelap mulu. Ya buka kamar gelap. Wah kok gak nyala-nyala? Padahal mau hari ya. Sama seperti ini. Walaupun belum datang kiamat, tapi Allah kasih nikmat. Ya kita udah gak mau datang majelis taklim. Ya belum tahu besok pagi masih hidup kita. Ya bisa gak kita pagi meninggal? Bisa. Itu namanya kiamat buat kita doang berarti. Ya. Baru Allah kasih nikmat hujan dari sore. Yang ngaji cuma sedikit. Itulah namanya kita berarti nggak bisa membawa nikmatnya Allah Subhanahu taala. Ngaji hujan mau gede kata aneh punya guru, selama hujan masih hujan air datang ke pengajian. Kecuali kalau udah hujan api baru deh. Ya, ini hujan api. Ya udah jangan usah ngaji deh, banyak-banyak doa aja. Udah hujan api ya. Oke, bersyukur nih kita masih dapat dilangkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaki kita ke majelis taklim. Insyaallah dengan langkah kita menghapus segala dosa-dosa kita, menghapus segala dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa guru kita dan dosa keluarga kita. Amin ya rabbal. Melanjutkan tentang kitab, yaitu tentang minuman di neraka bagi orang yang suka minum khamr. Kemudian nanti ini orang-orang yang suka minum khamr ketika masuk neraka di dalam keadaan haus, yang sangat haus. Kita kalau puasa gimana kalau haus? Bawaannya mau marah mulu ya. Aduh, telan ludah mulu. Ya sampai kita kumpulin tuh ludah. Itu haus. Itu masih di dunia, ibaratnya ntar kita tahu jam 6 mau buka puasa, tapi masih kita gak kuat nahannya. Ntar nanti seseorang di akhir hidupnya tuh di sakaratul maut akan mendapatkan sangat haus yang sangat keras juga. Ya sebagai Rasulullah menyampaikan, walaupun sedunia ini dikumpulkan air untuk diminum nggak cukup tuh, hilang hausnya. Ya, alhamdulillah, semoga kita dilindungi nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya nanti ini orang-orang yang masuk neraka yang disuka minum khamr nanti sangat keadaan haus. Nah nanti akhirnya pas dia minta minum sama malaikat, oh malaikat, aneh haus nih, aneh kehausan, aneh nggak kuat. Ya kata malaikat, ente mau minum katanya. Ya nih haus, aneh nggak kuat. Akhirnya diambil itu, qadhun namanya, yaitu tempat minum daripada isinya api neraka. Ya isinya nih kalau nggak salah ada 2 pilihan tuh. Minuman orang neraka ada 2 pilihan. Yang satu pilihannya timah yang sangat panas. Yang kedua daging busuk di blender. Tuh. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang panas apa yang adem cuman daging busuk di blender? Daging busuk dicampur darah, dicampur sama nanah. Nah,
banyak sebagian ulama mengatakan itu darah dan nanah yang keluar daripada farji perempuan yang suka menjual kemaluannya selama di dunia. Gimana rasanya kita minum darah, minum nanah daripada farji perempuan yang suka menjual dirinya di dunia. Merek deh, suka merek deh ibaratnya, jadi jable itu perempuan di dunia. Terus kita orang-orang neraka tuh minum dari darahnya dia yang keluar dari kemaluan perempuan yang suka ngejable di dunia. Ya, makanya jaga ya kemaluan kita. Ini perempuan yang masih muda nih, jaga tuh kemaluannya. Yang tadi Ustadz bilang dunia itu perhiasan. Sebaiknya perhiasan perempuan yang soleha. Ya. Jadi minumannya ada dua pilihan. Yang pertama timah. Panas nih timah nih. Ya. Ini timah sebelum dituang ke mulut kita baru diginiin nih. Kulit muka kita rontok. Itu padahal belum jatuh kena kulit, tapi kulit kita udah rontok semuanya. Dan satu lagi nggak panas, cuman isinya daging busuk, darah aminah. Nah di blender tuh, ibaratnya di jus deh. Itu jus neraka. Ya kalau mau pesan silakan dari sekarang tuh. Nauzubillahimin. Udah gitu bukan darahnya biasa lagi ya. Darahnya dari seorang farjinya perempuan yang suka ngejual dirinya di dunia. Di dalam kitab Lubabul Hadis disarahkan oleh Imam Nawawi di kitab Tanqihul Uqul. Nanti kalau seorang perempuan di dunia yang suka ngejablay itu, yang suka ngejual dirinya di dunia, ketika masuk neraka, penduduk neraka pada teriak. Teriak apa dia? Teriak bilang gini, kebauan dia, merasa kebauan. Kenapa? Karena keluar baunya yang keluar daripada kemaluannya. Penduduk neraka teriak tuh, bayangin. Gak kuat sama bau kemaluannya tuh. Busuk baunya deh. Ya. Tapi masih banyak ya yang begitu ya. Kita kalau ke Cijantung tuh ya, di pinggir jalan banyak. Kok aneh tahu, aneh sering lewat sama sisi. Ya, padahal udah tua ya, padahal udah tua. Apa itu? Iya, banci sama perempuan diadu deh, dicampur. Padahal udah pada tua yang jadi tuh, yang jabler udah pada tua pada. Alasannya faktor duit ya, lo jadi pembantu masih bisa kan, ngapain jadi ngejabla ya? Masih banyak pekerjaan halal. Nah nanti nih orang suka minum arak, ya dikasih minumnya di neraka, yaitu air dari api neraka. Dan salah satu jus neraka yaitu isinya daging yang dicampur ame nanah, ame darah, yang nanah itu darah itu keluar daripada kemaluan perempuan yang suka ngejual dirinya di dunia. Nauzubillahimin, ya Allah, nauzubillahimin dzalik. Kita minta perlindungan sama Allah Subhanahu. Akhirnya ini orang minum deh, mau nggak mau dia haus ya. Tapi sebagian lagi ulama mengatakan ada minum yang dingin. Tapi saking dinginnya bikin mati. Loh, bingung deh kita. Yang panas bikin mati, yang dingin bikin, yang adem bikin mati juga, enak gitu. Ya. Nah nanti akhirnya ini mau nggak mau nih, yang di neraka minum deh. Saking nggak kuat nahan hausnya dia minum. Ya maka pas diambil tuh minum, jatuh ke daging mukanya, maka kulit mukanya rontok, terkelupas kulitnya. Dia ngerasain sakit. Ya itu orang ngerasain lah. Ibarat kita lihat kambing dikelet, ngilu nggak? Lagi lebaran tuh Idul Adha kemarin. Ya, itu manusia ntar begitu di akhirat, di neraka tuh. Kalau yang masuk neraka begitu dia. Ya, kulitnya kekelet, pertama mukanya kekelet. Pas dia mau minum, ya, jatuh ke daging mukanya, maka mukanya kekelet. Apabila minum dia telah jatuhlah sekalian ke mulutnya nih, giginya sama gigi geraham rontok, copot semuanya. Dan apabila sampai ke perut, itu apabila air sampai ke perut, air dari api neraka dari timah tuh, maka putus semua isi perutnya.
dan keluarnya itu dari duburnya dia, dari pantatnya itu keluar. Ya. Yang khusus apalagi sih yang ada di perut tapi sih khusus ya lah. Iya. Kayak gitu-gituan itu. Ntar keluarnya dari duburnya dia. Tapi ini ketika mati sama Allah dihidupin lagi. Pas hidup lagi merasa haus lagi, diminum lagi. Sampai kapan? Sampai Allah maafin dosanya dia. Nah ini yang kita tahu nih, orang yang di kuburan tuh itu belum pada dihisab, ya, belum sampai di yaumil juba'ats tuh, belum sampai di hari pembangkitan, belum sampai di yaumil hisab, belum. Jadi ini orang yang meninggal nih, yang di kuburan, yang banyak di kuburan tuh, banyak gak orang di kuburan? Itu masih pada nunggu, ya. Itu kalau di kuburan dia enak, dia nikmat itu, dia sambil nunggu apa namanya hari kiamat tuh dia dalam keadaan nikmat. Tapi kalau dia di kuburannya lagi disiksa sama Allah, sampai hari kiamat disiksa mulu. Jadi yang dipade di kuburan tuh ya belum sampai di yaumil hisab, belum sampai di hari penghitungan, masih aja di kuburan udah, masih disiksa sama malaikat. Sampai kapan? Sampai malaikat Israel meniup sangkakalanya. Kiamat baru deh. Ya kan malaikat Israel berapa kali niup? 2. Yang pertama buat bikin mati, yang kedua bikin hidup lagi ntar di hari akhirat. Ya makanya kita jaga deh. Ya sebaik-baiknya manfaatin umur kita ya untuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu taala. Ya jangan sampai kita sehari melakukan dosa yang gede kepada Allah Subhanahu taala. Karena kalau kita yang lakukan dosa kecil, kita salat 5 waktu, insya Allah tuh ketutup tuh, gugur dosa-dosa kita, ya. Tapi kalau udah sehari dosa kita banyak, dosa yang gede, ya takutnya dalam keadaan kita salat nggak ketutup tuh dosanya. Ya takutnya kita lagi dalam keadaan dosa, kita meninggal. Nauzubillahimin. Kan dalam hadis Nabi Muhammad, yamutul mar'u ala ma asa alaih. Matinya seseorang itu, ya, atau seorang mati itu atas apa kebiasaan dia dalam seharinya dia. Jadi maksudnya gini, misalnya itu orang sehari kerjanya main gaple, ngocok mulu di pinggir jalan, ya. Hati ajan tetap aja enak, ya. Nah itu Allah bakal menyabut nyawa dia dalam keadaan main gaple. Mau nggak? Lagi main judi gitu dimatiin. Terus dalam keadaan apa lagi? Dalam keadaan sehari-hari kita kerjaannya gibahin orang, itu Allah bakal ambil dia ya dalam keadaan lagi gibahin orang. Berarti lagi dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu. Nauzubillah deh, makanya setiap hari tuh, sehari minimal tuh jangan sampai kita lewat sholat 5 waktu. Kita nggak tahu, mungkin kita lagi sholat isya, kita mati. Enak tuh lagi sholat, ya. Pilihan. Orang yang meninggal waktu sholat adalah pilihan. Bisa nggak kita milih sama Allah? Ya Allah matiin dalam sholat deh. Kata Allah, ya lo siapa? Dosa lo banyak juga jambu. Ya. Dosa kita banyak, minta begitu nggak pantas banget. Yang penting minta husnul khatimah, ya, mati dalam keadaan membawa Islam dan iman. Amin ya rabbal amin. Semoga sedikit ini bisa memberi manfaat buat diri kita. Dan ini yang perlu kita tahu nih, ilmu bukan sekedar kita tahu, tapi kita amalin, itu yang penting. Ya jangan cuma kita tahu itu haram, tapi kita nggak amalin, berat. Ya lebih beratan siksa orang yang mengetahui tapi dia ngelakuin, dia ngelalain, dibanding orang yang nggak tahu sama sekali. Ibaratnya ada ustadz, dia tahu ngadu ayam dosa, tapi ini ustadz masih ngadu ayam setiap hari. Nah itu dosanya lebih gede daripada orang yang biasa yang suka ngadu ayam. Paham gak nih perkataan? Nah kita ambil contohnya begitu aja deh. Ya lebih berat dosa yang kita tahu tapi kita ngelalaikan daripada kita nggak tahu sama sekali. Tapi dosa juga, sama lebih berat dosa yang tahu tuh. Maka kalau dia tahu ilmu, kita amalin. Wallahu a'lam bishawab. Ada mau nanya nggak?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wal mu'afatim lafidani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana وأننا أسرافنا لا لظى أسرافنا فاتب علينا التوبة تغسل كل هوبة واستر لنا الأورات وآمن الأوات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين جمعا من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وآله وصحابه ذات صحبي الحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا بركة له الحمد لله حمدا وفي نعمه كافي مجيدا والحمد لله رب يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله يا رفيع